Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Echa Pradeska dari program studi Geografi NK dengan NIM 22136013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kartografi. Saat berada di suatu tempat baru, tentu kita sangat membutuhkan suatu alat atau benda yang kita gunakan untuk menunjukkan lokasi secara tepat serta akurat agar tidak kesasar. Nah, alat ataupun benda tersebut kita kenal dengan yang namanya peta. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa manfaat peta ini bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita. Tahukah kamu bahwa ilmu yang mempelajari tentang peta disebut dengan kartografi? Kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto, yang berarti permukaan, dan graph, yang berarti gambaran atau bentuk. Sehingga kartografi merupakan gambaran dari permukaan bumi. Pengertian lain kartografi juga merupakan sebuah studi atau ilmu dan seni dalam membuat peta dan mempelajarinya. Sedangkan peta itu sendiri adalah gambaran dari permukaan bumi yang kita tuangkan ke dalam bentuk bidang datar dengan skala tertentu. Ada dua klasifikasi dari kartografi. Yang pertama yaitu kartografi umum, yang kedua yaitu kartografi tematik atau kartografi khusus. Kartografi umum yaitu kartografi yang membuat peta dengan menjelaskan informasi secara umum mengenai suatu wilayah dan menggambarkan seluruh kenampakan yang ada di permukaan bumi, baik itu yang bersifat alamiah seperti gunung, sungai, laut, dan sebagainya, serta kenampakan wilayah alam berupa buatan manusia seperti pelabuhan, perkebunan, jalan raya, dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh dari kartografi umum ini yaitu peta Indonesia. Contoh lainnya yaitu peta dunia. Klasifikasi kartografi yang kedua yaitu kartografi tematik atau kartografi khusus. Nah, kartografi tematik ini yaitu kartografi yang membuat peta dengan menjelaskan informasi hanya tertentu saja atau dengan tema tertentu. Biasanya, peta ini hanya menjelaskan satu informasi saja mengenai wilayah yang digambarkan dalam peta tersebut. Adapun contoh dari kartografi tematik atau kartografi ini yaitu peta kepadatan penduduk di Provinsi Bali. Sedikit sudah saya jelaskan di awal tadi, ada banyak sekali fungsi serta manfaat dari kartografi ini yang bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita. Fungsi kartografi yang pertama yaitu sebagai petunjuk arah. Misalnya, Google Maps. Siapa sih yang tidak mengenal dengan aplikasi peta online yang dikeluarkan oleh Google ini? Google Map bisa kita jadikan panduan dalam mencari titik tujuan arah yang kita inginkan. Dan fungsi kartografi yang kedua yaitu sebagai alat informasi. Dengan adanya kartografi atau peta ini, maka bisa kita gunakan sebagai penyedia data tentang potensi wilayah suatu permukaan bumi. Misalnya, wilayah Kalimantan memiliki banyak tambang dan wilayah Jawa memiliki banyak persawahan. Fungsi kartografi yang terakhir yaitu sebagai alat pembelajaran, yaitu kartografi ataupun peta ini digunakan sebagai alat untuk mempelajari fenomena alam, peristiwa sosial, atau gejala geografi di permukaan bumi. Karena peta dibuat dan dipakai oleh masyarakat, tentunya peta harus menjadi media informasi dan komunikasi dalam informasi ruang, membantu pekerjaan dan desain, serta memudahkan dalam menganalisis data spasial. Supaya peta yang diproduksi dapat berfungsi dengan baik dan digunakan sesuai dengan tujuannya, syarat-syarat berikut ini harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu tidak membingungkan dan mudah dimengerti, dengan mencantumkan arah sebenarnya, jarak yang sesuai dengan skala, serta luas yang tepat. Syarat yang kedua, yaitu menembahi legenda peta untuk menjelaskan keadaan. Serta syarat yang ketiga, yaitu bentuk pada peta harus menggambarkan keadaan sebenarnya. Perlu diketahui bahwa orang yang ahli dalam pemetaan atau orang yang membuat peta disebut dengan kartografer. Langkah-langkah yang harus dilakukan kartografer dalam membuat peta, yang pertama yaitu mengumpulkan data. Pengumpulan data terkait wilayah area yang akan digambar, kemudian hasil tersebut kita gambar pada media yang telah ditentukan. Terakhir, peta yang telah dipastikan kesesuaiannya dengan data, kemudian dicetak.
Kesimpulan dari materi kartografi yang sudah saya jelaskan tadi adalah kartografi adalah ilmu atau studi dan seni dalam membuat dan mempelajari peta. Ada dua klasifikasi kartografi, yaitu kartografi umum dan kartografi khusus atau kartografi tematik. Fungsi kartografi yang pertama yaitu sebagai penunjuk arah, yang kedua sebagai alat informasi, dan yang terakhir yang ketiga yaitu sebagai alat pembelajaran. Adapun syarat-syarat kartografi, yang pertama tidak membingungkan dan mudah dimengerti. Yang kedua, menggambarkan bentuk sebenarnya. Yang ketiga, yaitu menambahkan legenda peta untuk menjelaskan keadaan. Serta yang terakhir, yaitu langkah-langkah dalam kartografi. Yang pertama, yaitu tahap pengumpulan. Yang kedua, penggambaran. Serta yang terakhir, yaitu percetakan. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.